Halo, konnichiwa. Bertemu kembali dengan saya. Apa kabar semuanya? Hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah situs untuk mencari bahan ajar materi bahasa Jepang atau budaya Jepang. Saya ingin memperkenalkan salah satu jalan ninja saya, ya, terutama saya sebagai pengajar bahasa Jepang. Apakah itu? Minna no Kyōzai. Kita klik yang paling atas. Yang kedua boleh, yang ketiga juga boleh, sama saja. Nah, ini dia. Namanya Minna no Kyōzai Saito, ya, situs tempat kita mencari media berupa gambar, ilustrasi, foto, video. Kemudian selain itu ada juga materi-materi bacaan, materi bunpo dan sebagainya. Kita bisa menyimpan materi-materi yang pernah kita cari di sini di My Page. Nantinya di dalamnya ada Minna no Hiroba. Kita bisa memposting ide-ide pembelajaran yang menurut kita menarik berhasil di kelas kita. Silakan di-share dengan yang lainnya di sini ya, supaya bisa dimanfaatkan juga oleh teman-teman pengajar kita dari berbagai belahan dunia yang lain. Kemudian, untuk bisa memanfaatkan ini, minasang harus registrasi. Ya, kebetulan saya sudah registrasi, jadi tadi langsung login saja. Username sama passwordnya juga disimpan di laptop, jadi ketika membuka saya langsung klik saja. Kita lihat, menu-menunya di sini top ya. Kemudian yang selalu saya gunakan, yang paling sering saya gunakan adalah Sozai o Sagasu. Menu tempat mencari materi atau media. Kadang-kadang melihat My Page, ya, saya jarang menyimpannya sih. Jadi jarang menggunakan ini. Ini juga paling hanya melihat saja bagaimana ide-ide pembelajaran dari teman-teman lain di seluruh dunia. Kita coba ya. Oke, untuk menu Sozai o Sagasu ada berbagai filter yang bisa kita gunakan, misalkan berdasarkan syuruinya, berdasarkan jenisnya, berdasarkan topiknya, berdasarkan bunpo-nya atau bungkeinya, atau berdasarkan JF standar. Kemudian ada Kyosutsu Katsudo, ada Dokkai juga. Kemudian di bawah ini ada filter lebih detail lagi. Ya, misalkan huruf K, kosakata K, bunpo K, dan lain-lain, kemampuan berbicara K, mendengarkan, dan sebagainya, bentuk kegiatannya, game, role play, quiz, dan sebagainya, dan levelnya apa, kemudian topik-topiknya ini apa, ya, Jibung to Kazoko, dan sebagainya. Dan ini Kyōzai. Kita coba Hanasu level dasar. Nah, ini dia. Hasilnya ada 174 bahan ajar yang bisa kita gunakan. Ya, silakan cari materi yang Bapak Ibu maksud. Misalnya Jiko Shokai ya. Biasanya materi pertama belajar bahasa Jepang itu belajar memperkenalkan diri. Nah, ini tampilan contoh materinya. Ini sangat lengkap sekali. Kita diberitahukan informasi tentang jenis katsudo-nya, aktivitasnya itu mendengarkan dan berbicara. Berarti kemampuan yang diasahnya yaitu Kiku dan Hanasu. Katsudo nayo ya, isi kegiatannya Tebu no Jiko Shokai o Kiite Mondai ni kotaeru. Jadi diperdengarkan audio kemudian menjawab pertanyaan. Lalu Jiko Shokai o Suru. Estimasi waktu kalau misalkan klasikal ini 15 menit, kalau ada grup-grup kecil itu bisa sampai 30 menit.
Kemudian ini levelnya Yongkyu ya. Ini merupakan level terendah Nihongo no Rokushiken. Zaman dulu ya. Zaman dulu itu Noken yang kita kenal itu hanya 4 level saja. Jadi level terendah itu Yongkyu. Kalau sekarang kan ada 5 dan namanya N5, N4 dan sebagainya. Ini Taejongnya. Secara garis besar urutan menyampaikannya seperti ini, kaiwanya seperti ini, mode tekistonya ini, ya bisa kita download dengan mengklik ini. Kemudian audionya, kemudian ada task sheet, ini juga bisa di-download. Informasi variasi lainnya yang bisa kita gunakan, kemudian pesan kepada sensei. Misalnya ketika menggunakan materi ini apa yang harus diperhatikan. Cakupan tata bahasa dalam kaiwa atau dalam materi yang digunakan hari ini itu apa. Dan ini adalah cakupan kosakatanya. Jadi sudah komplit sekali. Minasang bisa lihat di sini ya, huruf kanjinya ada furigananya. Kalau sebagai guru, ya mari kita belajar jangan tergantung dengan furigana. Kita hilangkan checklist ini. Nah, simsalabim, furigananya jadi hilang. Ini ada audio ya. Misalkan audio diperdengarkan, kemudian siswa diminta menjawab yang manakah Sato-san, dari A, B, C, atau D. Tinggal pilih. Kita coba dengar ya contoh audionya. Saya buka di tab yang lain saja. 1-6 自己紹介。はじめまして。佐藤です。高校1年生です。私はサッカーとテニスが好きです。どうぞよろしくお願いします。Nah, seperti itu. Ada suara Sato-san ya. Siswa mendengarkan sambil mengamati gambar. Yang manakah Sato-san? Jika misalkan dengan sekali memperdengarkan siswa belum bisa menjawab, silakan Bapak Ibu mengulangnya. Disesuaikan saja. Kemudian nanti setelah selesai menjawab semua ini, kegiatan berikutnya ada ini task sheet. Bapak Ibu download kemudian copy dibagikan atau dibagikan dalam bentuk file ya kalau sekarang. Kemudian siswa disuruh mendengarkan lagi monolog tadi dan mengisi rumpang-rumpang yang kosong ini. Itu berikutnya kita lihat soza yang lain yaitu Irasto. Nah ini banyak sekali, Shokyugo Irasto dan sebagainya. Kemudian Shashin. Ini foto-foto bisa kita gunakan untuk materi kosakata atau budaya. Pola kalimat juga bisa asalkan kita kreatif ya. Ini ada Shashin panel bank. Di kampus saya juga ada dalam bentuk cetak. Ada 6 atau 7 seri ya. Masing-masing seri itu mencakup satu tema ya. Misalkan seri 1 tentang lingkungan, seri kedua tentang keluarga, seri 3 tentang sekolah dan seterusnya. Untuk pelajaran online seperti sekarang ini bisa kita manfaatkan. Yang terakhir yaitu video. Ini ada Marugoto, sudah saya kenalkan di video yang sebelumnya. Hirogaru itu yang saya tahu kebanyakan video tentang budaya Jepang. Kita coba yang ini. Misalnya lesson 1. Tentang memperkenalkan diri. Nah ini. Di sini ada
subtitle. Kalau ini berada pada Nihongo dalam bentuk tulisan seperti ini, artinya subtitle nanti akan muncul dalam bentuk kanji, hiragana, katakana campur ya. Misalkan untuk memudahkan siswa-siswi kita gunakan yang ini, Nihongo dalam tulisan hiragana. Nanti tidak akan ada kanji dalam subtitlenya. Atau belum belajar huruf, silakan gunakan subtitle ini. Berarti nanti akan muncul huruf Romaji semuanya atau Latin semuanya ya. Kita coba yang jalur. Rock. ここは君のクラスだから。誰？転校生。静かに。起立。留学生のエリンさんだ。今日から半年間、この学校で勉強することになった。みんな、よろしく頼むな。はじめまして、エリンです。イギリスから来ました。日本のことをたくさん勉強したいので、よろしくお願いします。Saya pause saja ya. Nanti silakan tonton full videonya masing-masing. Ini di sini ada skripnya yang bisa kita download. Kemudian yang bagus menurut saya ini ada mangganya, ada versi komiknya. Ini sangat cocok sekali bagi karakter pembelajar kita sekarang ya, generasi Z, di mana mereka menyukai komik. Kemudian ini bisa di-download juga dan suaranya juga bisa di-download. Seperti itu. Saya sudah menggunakan situs ini sejak tahun 2005 kalau tidak salah ya. Jadi sudah belasan tahun dan sangat tertolong sekali dengan adanya situs ini. Sekian perkenalan jalan ninja saya sebagai guru. Ya, silakan minasang Bapak Ibu explore, semoga bermanfaat, terutama ini mahasiswa yang sebentar lagi akan terjun PPL, mengajar secara online juga. Ganbatte kudasai. Ya. Untuk teman-teman pengajar, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya.